Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laksmana, salam keadilan. Salam jumpa kembali dengan saya Guru Tio Ibu Purwo. Dalam kesempatan kali ini akan saya bawakan materi mengenai hukum acara pidana, khususnya tentang asas-asas hukum acara pidana. Baik, langsung saja. Dalam asas yang pertama adalah asas legalitas. Ini adalah asas yang utama di dalam keberlakuan dari hukum acara pidana, yang mana undang-undang mensyaratkan bahwasanya harus ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu mengenai kewenangan dari aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum. Artinya bahwasanya dalam taraf penggeledahan, penahanan, penangkapan, penyitaan terhadap barang ataupun seseorang tersebut harus berlandaskan atas hukum dan ataupun peraturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu. Yang kedua adalah asas legal assistant. Artinya dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana atau hukum acara pidana tersebut, tersangka ataupun terdakwa berhak untuk didampingi oleh aparat advokat ataupun kuasa hukumnya, sehingga hak-hak terdakwa ataupun tersangka tersebut tetap dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan KUHP. Yang nomor 3 adalah asas presumption of innocence, artinya asas praduga tidak bersalah, yang mana tersangka ataupun terdakwa yang ditangkap ataupun ditahan ataupun sekalipun dituntut di muka persidangan tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lantas ada asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya hakim dalam pemeriksaan sidang di pengadilan secara langsung kepada terdakwa dan para saksi itu diperiksa tanpa diwakili oleh kuasanya. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang mana peran dari kuasa itu sangat dominan di situ. Pengecualian di dalam hukum acara pidana tersebut di dalam pasal 213 dan 214 KUHP tentang lalu lintas jalan, bahwasanya terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat yang untuk mewakilinya di persidangan. Lantas di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di sana juga dapat dilakukan di luar kehadiran dari terdakwa atau in absentia. Jadi pengecualian terhadap undang-undang ataupun terhadap pasal di dalam KUHP tersebut mengecualikan mengenai ketidakhadiran dari terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Asas selanjutnya asas remedi atau asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Asas ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menerima ganti kerugian akibat terjadi salah terhadap terdakwa ataupun terhadap tersangka dalam hal penangkapan, penahanan ataupun penyitaan terhadap barang-barangnya, dan hal ini sudah diatur di dalam KUHP dan peraturan Menteri Keuangan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, terutama dalam rehabilitasi dalam pasal 97 KUHP ya. 97 KUHP tersebut sudah mengatur tentang rehabilitasi. Lantas ada asas yang namanya asas fair, imparsial, impersonal, dan objektif. Artinya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Nah, ini disebutkan di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lantas asas yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, artinya sidang terbuka untuk umum. Nah, ini dalam pasal 153 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwasanya untuk keperluan pemeriksaan hakim
Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak. Itu terdapat pengecualian di dalam KUHP ya. Jadi terhadap terdakwanya adalah anak-anak atau tindak pidana yang kesusilaan, yang mengandung kesusilaan, maka pemeriksaannya di dalam persidangan bersifat tertutup. Lantas asas pengawasan di sini dilakukan oleh hakim di dalam pasal 280 KUHP. Lantas ada asas yang namanya asas equality before the law, bahwasanya persamaan di dalam hukum bagi semua pihak, semua orang itu adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan di sana dalam pemeriksaan ataupun dalam tingkatan pra sampai dengan proses persidangan itu adalah sama semua, tidak ada perbedaan bahwasanya si A adalah anak pejabat, si B adalah anak seorang pengusaha misalkan, atau si C adalah anak tukang beca. Jadi di dalam asas yang seharusnya di dalam KUHP itu tersebut dapat diberlakukan di dalam hukum acara pidana, maka tidak ada ruang bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain untuk bisa mempermainkan hukum di sana. Itu adalah asas yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Atas asas Miranda Rule. Jadi asas Miranda Rule ini semenjak tersangka diadakan penangkapan ataupun terdakwa diadakan penangkapan, diadakan sampai dengan di persidangan, lantas penahanan terhadap dirinya, maka penyidik dalam hal ini juga aparat kepolisian ataupun aparat kejaksaan, karena di kejaksaan juga ada proses penyidikan, maka harus diberitahukan hak-hak dari terdakwa tersebut, apa yang dia dapatkan di sana, dijelaskan mengenai dakwanya, dasar hukumnya, hak-hak untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukumnya yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa selama proses peradilan, baik dalam tingkatan penyidikan sampai di proses peradilan. Lantas asas oportunitas ini biasanya dalam hal penuntutan ya, diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan disebut adalah penuntut umum. Jadi yang berhak untuk menuntut adalah hanya dari penuntut umum di kejaksaan. Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dengan adanya dua asas ini, disebut asas legalitas dan oportunitas, yang mana asas oportunitas ini memang dipegang secara monopoli oleh jaksa penuntut umum yang tidak bisa diberikan kepada lembaga lain, karena asas ini asas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Demikian asas-asas yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semoga kita semua bisa menerapkan asas-asas ini dalam proses beracara pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan semoga asas-asas ini juga bisa diterapkan, bisa dipegang teguh oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang sesuai dengan undang-undang dan asas keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.